Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri wa khususun khasatan ila musnada kitab natu matlab saya mentakab bin mafik ajami'i talamiti imam syekhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna syadillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab ya. Kitab karya Syekh Muntakab bin Muafik, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 41, yaitu memilih dan menetap pada satu guru. Mari kita mulai. Seperti biasa kita baca nazmannya 3 kali, setelah itu kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid darin amin. Wa katafi bil wahidi tazdad khaira afdalu man yasiru thumma khaira. Wa katafi bil wahidi tazdad khaira afdalu man yasiru thumma khaira. Sekali lagi. Waktafi bil wahidi tazdad khaira afdalu man yasiru thumma khaira. Nggih, saniki kita maknai, persiapkan alat tulisnya. Waktafi lan ngalapo cukup sira. Waktafi lan ngalapo cukup sira. Bil wahidi kelawan guru siji. Bil wahidi kelawan guru siji. Kelawan apa singkatane? Mim to ya. Bil wahidi kelawan guru siji. La sampeyan gelem ngono ya tazdad mongko tambah sira. Tazdad mongko tambah sira. Mongko singkatan apa? Jim ya, jim di atas depan. Tazdad mongko tambah sira. Apa sing tambah? Apane khairon kebagusane. Apane khairon kebagusane. Abdalu man utaina tepi guru siji iku luwih utamane wong. Abdalu man utawi netepi guru siji iku luwih utamane wong. Yasiru kang ngolah ngalih sapa man. Yasiru kang ngolah ngalih sapa man. Kang singkatan apa? Shad ya. Yasiru kang ngolah ngalih sapa man.
Summa hayyira mongko nuli milihake sira. Summa hayyira mongko nuli milihake sira. Nggih, niki artosipun lan kedah ngalap cekap netepi dhateng guru setunggal ngantos cekap utawi tamat. Lan saderengipun kedah milih-milih istikhrah rumiyin. Jalaran menikalah ingkang saged mbekta tambahing kebagusan saha ingkang langkung utami ketimbang tiang ingkang pindah-pindah. Dados caranipun langkung rumiyin milang-miling rembakan istikharah lajeng netepi menawi sampun cekap lan pengin pindah nggih mekaten malih. Jadi Kiai Muntakhab bin Muwafiq pengarang kitab Nazm Matlab ini menerangkan kepada kita tentang adab mencari ilmu agama yang nomor 40 dengan nomor 41 yang nomor 41 dengan perkataan beliau yaitu waqtafi bil wahidi tazdad khair afdalu man yasiru tsumma khayyira. Artinya apa? Artinya cukuplah dengan satu guru. Lebih-lebih guru yang memiliki pandangan yang utama dan mau menasihati, maka pilihlah. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 41, santri atau pelajar itu harus mencari guru yang ahli dalam memberi nasihat atau pengarahan kepada kebaikan. Selain itu, santri atau pelajar itu harus menetap pada satu orang guru saja. Jangan terburu-buru untuk berpindah guru sebelum mengkhatamkan atau menamatkan pelajarannya dan belum menghabiskan waktu lama agar kebaikan dirinya itu bisa bertambah-tambah. Nah, tentang sabar pada guru atau menetapi pada guru. Guru itu adalah gerbang ilmu pengetahuan. Dari mereka lah ilmu pengetahuan itu sampai pada kita. Nah, tanpa guru, ilmu pengetahuan itu tidak akan sampai pada kita. Dan estafet ilmu pengetahuan dari sumber aslinya itu akan terputus. Nah, agama Islam itu mengajarkan pada umatnya yaitu untuk menghormati para ahli ilmu. Nah, terlebih lagi yaitu jika ahli ilmu tersebut adalah guru mereka sendiri. Kenapa? Sebab para ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Dan guru itu adalah yang mewariskan ilmu secara langsung kepada mereka. Nah, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Dan rendah dirilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Nah, salah satu bentuk penghormatan kita pada guru itu adalah apa? Tidak berpindah pada guru lain sebelum mendapatkan restu darinya. Sebab apa? Sebab hal itu dapat menyakitkan hatinya dan membuatnya itu tidak dapat merelakan ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Nah, ilmu yang didapatkan dari guru dengan tanpa ridhonya
dan tanpa ridho darinya juga tidak akan membawa keberkahan, tidak akan berkah ilmu tersebut. Ada sebuah syair mengatakan innal muallima wa tabiba kilahuma la yusihani idza huma lam yukrama. Apa artinya syair tersebut? Artinya sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan tulus jika mereka itu tidak dimuliakan. Nah, untuk menghindari terjadinya hal tersebut, ulama itu mengajarkan dan menganjurkan agar pelajar itu berpikir dengan serius terlebih dahulu sebelum memilih seorang guru. Nah, Hakim Al-Samarqandi beliau itu menyarankan untuk berpikir selama 2 bulan sebelum menentukan siapa yang akan kita jadikan guru. Tujuannya apa? Agar kelak murid itu tidak kecewa, kemudian dia pindah pada guru yang lain. Nah, catatan para ulama itu mengajarkan pada kita untuk tidak berpindah-pindah guru. Agar apa? Agar tidak menyakitkan hati mereka. Nah, namun para ulama itu juga memberikan contoh untuk mencari ilmu dari guru sebanyak-banyaknya. Setelah kapan? Setelah mendapatkan ridho dari guru sebelumnya. Nah, kita tahu Imam Malik. Beliau ada seorang mujtahid yang mengabdikan diri di kota Madinah. Beliau itu menimba ilmu lebih dari 900 orang guru, yang mana kebanyakan guru-guru beliau adalah para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Yaitu orang-orang yang berguru kepada para sahabat. Ini dinamakan tabi'in. Nah, Imam Asy-Syafi'i yang menjadi keajaiban dan kebanggaan dunia, beliau itu melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Untuk apa? Yaitu untuk menimba ilmu dari para ulama yang ia jumpai dalam perjalanannya. Dan seorang alim, yaitu asal daerah Padang, kebanggaan masyarakat Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau itu berguru pada hampir semua orang alim yang ia temui di masanya. Nah, jumlah gurunya itu sampai mencapai 700 ulama. Nah, sekarang masalah nilai istiqomah. Ahabul amali ilawai adwamuha wa inqala. Ini sebuah hadis ya, hadis mengatakan ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqala. Apa artinya? Artinya amal yang paling disukai Allah itu adalah amal yang paling langgeng, walaupun hanya sedikit. Nah, istiqomah itu memiliki nilai yang lebih tinggi dari sekedar kuantitas atau jumlah. Nah, bacaan tasbih 10 kali dilakukan dengan secara rutin setiap hari itu jauh lebih bernilai daripada membaca tasbih 10.000 namun hanya 1 kali saja. Nah, para ulama itu menganggap bahwasanya istiqomah itu adalah bentuk karomah, bentuk keistimewaan yang paling tinggi. Dikatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah, yaitu berupa khariqul adah. Nah, manusia itu akan mendapatkan penghargaan sukses
apabila mereka itu dapat istiqomah dalam bidang mereka. Nah, manusia yang selamat di akhirat kelak itu adalah mereka yang dapat memegang iman mereka dengan istiqomah, tetap memegang status muslim sampai mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah syair mengatakan, haitsu matastaqim yuqaddiru lakallah najahan fi ghabil azmani. Jadi selama kamu istiqomah, Allah itu akan mentakdirkan keberuntungan padamu di masa depan. Nah, sebagai tambahan, Al-Quran itu menyebutkan kata istiqomah dalam bentuk kata kerja, yaitu fi'il, dan kata perintah, yaitu amar. Nah, jadi Al-Quran itu menyebutkan kata istiqomah dalam bentuk kata kerja dan kata perintah itu sebanyak 10 kali, dan sekali dalam bentuk isim sifat. Nah, sekarang masalah peranan istiqomah dalam belajar. Istiqomah itu adalah salah satu di antara 3 faktor utama yang membentuk pribadi alim, seperti yang digambarkan oleh rumus tadi. Peranan istiqomah itu sangat luar biasa, bukan hanya pada pendidikan saja, namun pada semuanya. Nah, orang yang tidak terlalu cerdas itu dapat menjadi alim dengan keistiqomahannya. Bahkan yaitu bisa lebih alim daripada orang yang cerdas, yang tidak mau mendayagunakan kecerdasannya dengan istiqomah. Nah, seorang Albert Einstein, orang yang bernama Albert Einstein, beliau itu adalah seorang fisikawan yang ditahbiskan sebagai ilmuwan terbesar pada abad 20. Dengan tegas beliau itu menyatakan bahwasanya pengetahuan yang didapatkannya itu bukan karena kecerdasannya, namun apa? Karena berkat ketekunannya. Jadi walaupun sedikit, tapi jika terus-menerus, maka lama-lama akan membukit dan menjulang tinggi. Pengetahuan yang terus ditambah setiap hari, perlahan namun pasti akan semakin luas, dan dan dalamnya itu seperti hanya air di lautan luas. Nah, belajar yang hanya dilakukan hanya serentak saja itu tidak dapat memberi arti yang kuat pada seseorang. Walaupun toh dalam sekali waktu tersebut banyak pengetahuan yang diserap. Jadi hanya belajar dengan istiqomahlah yang dapat membuat seseorang pelajar itu semakin berkembang ilmunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran kitab Nadhum Matab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.